dipakai pada pemakaian yang pertama. Jadi pada membasuh muka, basuhan yang pertama itu mustahmal. Untuk basuhan yang kedua dan yang ketiga, karena dia hukumnya sunnah, maka airnya bukan air yang mustahmal. Jadi sering orang keliru memaknai air mustahmal itu air sisa. Bukan, tapi air yang sudah terpakai. Jadi misalnya kita habis basuh wajah, basuhan yang pertama, terus air yang netes itu kita tadahi misalnya, kita tadahi terus kita pakai lagi, itu nggak boleh. Itu air mustahmal. Sebelumnya perlu diketahui bahwa menyikapi air mustahmal itu ulama ada 3 pendapat. Yang pertama pendapatnya jumhur ulama, air mustahmal itu suci tapi tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak punya kekuatan atau kemampuan untuk mensucikan. Pendapat yang kedua, ini satu riwayat dari Imam Abu Hanifah, air mustahmal itu najis. Wah, berat ya. Air mustahmal najis. Terus gimana ini? Air mustahmal najis menurut satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Menurut mazhab Malikiyah, air mustahmal itu suci dan mensucikan. Dan dulu sudah saya sampaikan, meskipun kita pakai kitabnya mazhab Syafi'i, bukan berarti kita harus taklid dengan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau saya sendiri dalam air mustahmal itu mengikuti mazhab Maliki. Saya sendiri ya, kalau jenengan monggo. Mau ikut pendapatnya satu riwayat dari Imam Abu Hanifah pun juga monggo. Air mustahmal najis, ya silakan. Tapi kalau saya sendiri mengikuti pendapat yang air mustahmal itu suci dan mensucikan. Lu belajarnya mazhab Syafi'i kok ikut pendapat yang lain, boleh-boleh saja. Ya, boleh. Siapa yang tidak memperbolehkan? Jadi tidak ada satu ulama pun yang mewajibkan kita bermadhab dengan satu madhab. Mempelajari madhab itu untuk memudahkan kita, karena kita ini orang awam, dan agar lebih terstruktur dalam belajar. Karena mereka punya kaidah-kaidah yang itu sudah menjadi pakem, yang sudah menjadi rumus. Wa dalilu kaunihi tahiran ma rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan dalil dari bahwasannya air mustahmal itu suci adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Berarti Jabir dan bapaknya yaitu Abdullah itu dua-duanya adalah sahabi ya, sahabat. Siapa nama dari bapaknya Jabir? Abdullah bin siapa? Abdullah bin Amr bin Al-Haram. Abdullah bin Amr bin Al-Haram. Bapaknya Jabir bin Abdullah. Dan qutila yauma Uhudin, dia terbunuh sebagai syahid pada perang Uhud. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain, Jabir bin Abdullah itu enggak punya pewaris, enggak punya pewaris, enggak punya anak, enggak punya istri, enggak punya bapak,
punya pewaris intinya. Allah ia berkata, "Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku atau mengunjungiku ketika aku sakit. La a'qilu, yang saking parahnya sakitku itu aku sampai nggak sadar. Di dalam catatan kaki dikatakan fi halati ghuyubatin min syiddatil marad. Ialah akilu itu aku tidak sadar. Jadi dia dalam keadaan nggak sadar saking beratnya rasa sakit yang dia rasakan. Fatawaddo'a, kemudian Rasulullah berwudu, wasabba min wudu'ihi alayya, dan beliau menuangkan atau menyiramkan air sisa wudu beliau tersebut kepadaku. Kalau dilakukan selain Rasulullah boleh apa enggak? Boleh ya. Jadi misalnya kita mengunjungi orang sakit, yang sakit gelembora, ya, dikunjungi, kita wudhu, kemudian kita siramkan sisa air wudhu tersebut kepadanya, boleh. Ya, saya baca syarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi tentang hadis ini dan beliau memperbolehkan. Ini termasuk ruqyah dengan sisa air wudhu. Diminum pun boleh sisa air wudhu. Bahkan sebagian mazhab mensunahkan meminum air sisa wudhu. Dia wudhu dari bejana, dia cidui pakai telapak tangannya, ya, dikoboi kalau bahasa Jawanya. Kemudian ada sisa air wudhu di situ. Sebagian mazhab mensunahkan untuk diminum. Ini termasuk mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah mensunahkan hal tersebut, minum air sisa wudhu. Jadi itu hadis menunjukkan bahwa air sisa, ya, sisa wudhu yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu dituangkan ke Jabir bin Abdullah yang sedang pingsan atau tidak sadar karena sakit, ya. Kemudian diriwayatkan dalam hadis yang lain, setelah itu Jabir bin Abdullah sadar atau sembuh dari pingsannya. Itu menunjukkan bahwa air tersebut suci, ya. Walau kana ghaira tahirin lam yusibhu alaihi. Kalau seandainya air tersebut tidak suci, maka Rasulullah tidak mungkin menuangkan kepada Jabir bin Abdullah, tidak mungkin menyiramkan kepada Jabir bin Abdullah, karena najis, nggak boleh. Kalau najis dipakai tidak boleh. Wa dalilu kaunihi ghairu mutahhirin ma rawahu Muslim wa ghairuhu. Dan dalil bahwa air mustakmal itu tidak suci, tidak bisa mensucikan, suci ya, tapi tidak mensucikan, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'i daimi ay raqidi. Jadi janganlah salah seorang dari kalian mandi pada air yang ad-daim, yang tidak mengalir, yang tenang, ya. Wa huwa junubun, sedangkan dia dalam keadaan junub. Faqalu, maka mereka bertanya, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, kaifa yaf'alu,
Terus bagaimana caranya? Kalau nggak boleh mandi dengan nyemplung di air yang tenang tersebut, terus caranya bagaimana? Qala ya tanawuluhu tanawulan. Dia menciduknya, ya, dia gunakan dengan cara menciduknya, bukan disiramkan ciduk, disiramkan ciduk, disiramkan gitu. Wa hukmul wudu'i fi hadha hukmul ghusli li'anna al-ma'na fihi ma wahidun wa huwa raf'ul hadas. Dan hukum wudu pada masalah ini adalah sebagaimana hukum mandi, karena makna pada keduanya adalah satu, yaitu mengangkat hadas. Tujuan dari keduanya yaitu mandi dan wudu adalah sama, yaitu mengangkat hadas. Faqad afadal haditsu, maka hadis ini terdapat faidah anal ightisala bil ma'i yukhrijuhu an tuhuriyatihi. Bahwasanya kalau dia mandi dengan cara nyemplung pada air tersebut, maka akan mengeluarkan air tersebut dari kemampuan mensucikan. Wa illa lam yanha anhu, kalau enggak seperti itu Rasulullah tentu tidak akan melarangnya. Jadi kalau dia mandi dengan nyemplung pada air yang tenang itu tadi, itu akan menyebabkan hilangnya kemampuan air tersebut dari mensucikan. Kalau dia sucinya tetap suci, tapi dia sudah tidak punya kemampuan mensucikan. Wa huwa mahmulun 'alal ma'il qalili li adillati ukhra. Dan air tenang yang tidak boleh dipakai untuk mandi tersebut dibawa kepada pengertian air yang sedikit berdasarkan dalil-dalil yang lain. Jadi kalau airnya sedikit ya, kalau airnya banyak maka tidak masalah, misalnya di kolam renang atau di danau atau di waduk, ya, airnya tenang, airnya diam, nggak ngalir, tapi banyak. Beda kalau di ember, itu beda. Junub mandinya nyemplung di ember, ya, itu nggak boleh. Kalau mandi gimana ya? Diciduk. Asani, pembagian yang kedua, wal ma'ul mutlaq alladhi khalaqahu syai'un minat tahirati allati yastaghni anhal ma'u adatan. Ini air yang kedua yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mutlak yang tercampur padanya atau mencampurinya sesuatu yang suci, sesuatu dari benda yang suci yang mengalahkan kemutlakan air tersebut. Ini secara adat sudah mengalahkan kemutlakan air tersebut, merubah kemutlakan air tersebut. Walati la yumkinu fasluha anhu ba'dal mukhalatah, dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan antara air tersebut dengan apa yang mencampurinya. Kalau yang mencampuri itu batu atau kerikil kan bisa dipisah, bisa diambil, ya. Ini yang mencampuri ini nggak bisa dipisahkan lagi. Fataghayyara bihaitsu lam ya'ud yutlaqu alaihi ismul ma'il mutlaq. Maka air tersebut berubah, di mana tidak mungkin lagi untuk dikembalikan menjadi air mutlak, ya, tidak bisa dinamakan lagi, disebut lagi sebagai air mutlak. Jadi karena yang mencampuri itu sudah merubah kemutlakan air,
maka air tersebut tidak bisa dinamakan lagi sebagai air mutlak. Kasyai, seperti teh. Air 1 gelas dimasuki teh celup, akhirnya kan tehnya suci, airnya suci, dicampur di situ, akhirnya tehnya merubah kemutlakan air tersebut sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Namanya pun tidak bisa dipisahkan. Ini air, nggak mungkin dikatakan air, wong itu teh. Jadi air teh nggak bisa dipisahkan lagi. Maka namanya pun sudah tidak bisa dinamakan sebagai air mutlak. Aroksus itu kayu manis ya. Kayu manis tahu? Ini biasanya untuk minuman lah, minuman herbal atau apa. Amma idza kana al-mukhalid at-tahiru muwafaqan lil ma'i fi sifatihi min ta'min wa launin wa rihin kama il-wardi alladhi faqada sifatihi fa innahu ya'midu 'inda dhalika ila taqdiri bil mukhalifil wasat. Adapun apabila benda yang mencampuri tersebut suci dan sifatnya mencocoki atau sifatnya mirip ya, dengan sifat air berupa rasanya, kemudian warnanya dan baunya, seperti air mawar ya, dari mawar yang dicelupkan di dalam bunga mawar yang dicelupkan di dalam air. Itu kan mawar apa namanya, bunga mawar itu loh. Kalau dicelupkan di dalam air ya, itu kan mencocoki sifat air ya, rasanya nggak berubah, warnanya juga tidak berubah, kemudian baunya pun tidak berubah. Tapi apabila itu menghilangkan sifat-sifat air, maka harus dibuat standar atau dikira-kira atau dijadikan patokannya adalah al-mukhalid al-wasat. Nah, ini rumit ya, al-mukhalid al-wasat. Jadi pencampur atau benda yang mencampur itu yang sifatnya pertengahan. Jadi sifatnya pertengahan itu nanti kalau lebih mirip dengan air, maka air tersebut tidak berubah. Tapi kalau sudah lebih kuat, maka merubah air tersebut sehingga hilang kemutlakannya. Wa huwa fi ta'mi asirur rumman. Nah, ini dibuat standar oleh para ulama. Apa standar sesuatu yang suci yang pertengahan antara merubah dan tidak merubah kemutlakan air. Kalau dalam rasanya itu adalah asirur rumman, juz 5. Nah, kok ruwet men gitu. Juz 5. Ya memang belajar mazhab itu enggak gampang ya. Karena mereka memang semua sudah diolah ya, diolah dengan kaidah-kaidah yang kita mungkin enggak kepikir ke sana. Jadi kalau standar rasa itu adalah standar juz 5. Sudah pernah ngejuz 5? Delima yang kayak apa nggak ngerti. Juz 5 itu standar rasa yang pertengahan. Jadi kalau jusnya itu lebih kuat rasanya daripada juz 5, oh sudah berarti pasti air tersebut sudah berubah. Tapi kalau rasanya di bawah juz 5, rumit ya.
itu enggak merubah kemutlakan air dari segi rasa. Wa fil launi asirul ainab, dan dari segi warna itu jus anggur. Nah, rumit lagi. Piye? Maksudnya gimana? Kalau standar warna itu jus anggur. Jadi kalau warnanya lebih kuat daripada warna jus anggur, ya, maka sudah pasti merubah kemutlakan air. Tapi kalau warnanya, misalnya warnanya cuma samar-samar ya, yang itu di bawahnya kepekatan warna jus anggur, anggur merah ya ini. Kalau anggur di zaman dulu itu yang diolah itu anggur merah. Nanti berarti ini enggak merubah. Wa fi raihati al-ladan, dan standar pada bau itu adalah al-ladan. Al-ladan apa ini? Menyan Arab. Al-ladan itu menyan Arab. Kemenyan Arab. Apa itu? Yes, pokoknya kayak kecil-kecil kerikil gitu. Ya, nanti dibakar nanti akan keluar baunya. Itu standar bau. Kalau baunya lebih nyengat daripada itu, berarti jelas air tersebut sudah berubah, salah satu sifatnya berupa bau yang merubah kemutlakan air. Kalau baunya kalah dari bau nyengatnya menyan Arab, maka tidak merubah air tersebut dari kemutlakannya. Fa in qadira taghayyuruhu bi mukhalithati dzalika sara al-ma'u tahiran ghairu mutahhir. Kalau dengan standar-standar itu tadi, dengan perkiraan-perkiraan itu tadi, yang zat yang mencampuri air tersebut merubah air, maka air tersebut menjadi suci tapi tidak mensucikan. Wa kaunuhu ghairu mutahhirin li'annahu asbaha la yusamma ma'an fi hadhihi al-halati wasyari'u ishtarata at-tatahhura bil ma'i. Maka dalam keadaan seperti itu air tersebut tidak mensucikan karena dia telah berubah namanya dari nama air pada keadaan tersebut. Dan syariat asyari ya afwan, asyari itu Allah ya. Asyari itu siapa? Man huwa syari? Allah. Jadi pensyariat yaitu Allah Subhanahu wa taala istarata mensyaratkan at-tatahhura bil ma'i. Jadi bersuci itu harus dengan yang namanya air. Ya, ruwet. Ya, inilah kenjelimetan ilmunya para ulama. Jadi mereka itu enggak ngawur, enggak sederhana, tapi mereka sudah pakai kaidah-kaidah tertentu yang mungkin bagi kita jelimet. Paham ya yang kedua ya, pokoknya paham nggak paham, paham gitu aja. Lalu pakai takdir standar pertengahan macam-macam. Kemudian yang terakhir al-ma'ul mutanajjis, air yang mutanajjis, air yang najis. Wal ma'ul ladzi waqa'at fihi najasatan wa huwa qismani, yaitu air yang kecemplungan, kemasukan di dalamnya najasah, najis, wa huwa qismani, dan air yang seperti ini terbagi menjadi dua. Al-awwalu qalilun, air yang najis di sini maksudnya air yang kemasukan najis. Yang pertama adalah air yang sedikit, air sedikit yang kemasukan najis.
maka itu otomatis airnya menjadi air mutanajis, air yang najis. Wa huwa maka nadunal qullataini, yaitu standar air sedikit itu seberapa? Ya, air yang di bawah 2 kullah. Wahadal ma'u yanjusu bimujarrati wuqu'in najasati walau kanat qalilatan walam yatakhayyar fihi syai'un min awsafihi kalauni wa rihi wa ta'mi, yaitu air yang seperti ini dia air yang najis ya, dia menjadi air najis hanya dengan kemasukan najis atau hanya dengan nyemplungnya najis padanya, meskipun najis tersebut hanya sedikit dan tidak merubah sesuatu pun dari sifat-sifat air tersebut berupa warna, rasa, bau dan rasanya. Misalnya ini air yang 1 ember. 1 ember kan kurang dari 2 kullah. Karena 2 kullah di sini dikatakan 109,857 liter. Berarti kalau dibulatkan mungkin sekitar 200 liter lah. Memang air 2 kullah itu ulama berbeda-beda. Ada sebagian yang mengatakan 270 liter. Tapi di sini dikatakan 192,857 liter. Ya kalau dibulatkan 200 lah. Berarti kalau kurang dari 200 liter itu air kurang dari 2 kullah. Kalau ada najis sedikit saja nyemplung di dalamnya, meskipun tidak merubah rasa, bau, warnanya, maka air tersebut tetap dihukumi sebagai air najis. Wa yusawi bil muka'ab dhira'an wa rubu'an tulan wa ardan wa amfan. Kalau dipakai dengan tangan ya, itu seukuran dengan muka'ab itu kubus ya, sesuatu yang persegi 4. Maka Ka'bah itu dinamakan Ka'bah karena dia muka'ab, karena dia bentuknya persegi 4. Jadi Ka'bah itu dinamakan Ka'bah bukan karena apa? Ya karena bentuknya persegi 4. Itu aja. Karena orang Arab menyebut semua yang bentuknya persegi 4 itu ya, Ka'bah, muka'ab. Dhira'an wa rubu'an. Jadi 1 dhira' tambah 1/4. 1 dhira' itu dari ujung jari ini sampai ke siku. Ini 1 dhira'. Berarti kalau dia di tempat yang bentuknya persegi 4, itu segini tambah 1/4. Ya kira-kira mungkin ini sampai sini lah. Jadi 1/4-nya ini kan paling ya segini. Ya sini 1/4. Ya. Baik ya, panjang, lebar dan dalamnya. Jadi kalau dia di tempat itu panjangnya 1 dhira' tambah 1/4, lebarnya 1 dhira' tambah 1/4, dalamnya juga 1 dhira' tambah 1/4. Nah itu air yang berada di dalam wadah seperti itu penuh airnya, maka itu air sudah mencapai 2 kullah. Bukan 2 kullah, itu kullahnya 2 ya. Ya kalau mbah-mbah kita dulu kan buat kullahnya 2. Mungkin nggak ngerti 2 kullah itu sekira-kira seberapa itu, makanya kullahnya dibuat 2. Ini juga pendapatnya jumhur ulama.
Tapi dalam masalah ini saya sendiri mengikuti mengikuti pendapatnya Malikiyah juga. Jadi Malikiyah berpendapat meskipun air kurang dari 2 kula, kemudian kecemplungan najis, selama najis tersebut tidak merubah salah satu dari sifat air, baik rasa, bau atau warnanya, maka air tersebut tetap suci. Dan itu mungkin lebih memudahkan terutama di zaman sekarang. Sekarang kan kamar mandinya kecil-kecil, ya. Airnya mesti enggak lebih dari 2 kula. Enggak mungkin, jarang ya. Kamar mandi zaman sekarang itu airnya tersedia itu 2 kula atau lebih, jarang sekali. Cuma pakai ember kecil itu, dan itu rentan sekali kemasukan najis. Kalau kita pakai pendapat seperti ini, misalnya kita kencing nyiprat 1 tetes di air yang 1 ember tersebut, ini sudah najis semua. Buang nanti isi lagi, nyiprat lagi, buang lagi, repot banget nanti, repot banget. Kecuali harus benar-benar menjaga dengan ketat. Jadi zaman sekarang itu memang kamar mandi itu rentan airnya kemasukan najis. Maka yang lebih memudahkan untuk zaman sekarang untuk orang awam itu ikut mazhab Maliki dalam masalah air. Selama najis tersebut tidak merubah salah satu sifat dari air, maka air tersebut tetap dikatakan suci dan mensucikan. Rawal khamsatu an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu. Al-khamsah, ya, al-khamsah itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. Itu istilah dalam kitab Bulughul Maram, al-khamsah. An Abdillah bin Amr dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr. Lah kalau ini Abdullah bin Amr bin Al-As. Antum tahu selisih umur antara Abdullah dan Amr bin Al-As itu sekitar 11 atau 12 tahun. Bapak sama anaknya umurnya selisihnya cuma 11 atau 12 tahun. Ada sebagian ulama yang mengatakan 11, Syekh bin Bas mengatakan 12. Nah, berarti Amr bin Al-As ketika menikah umurnya berapa? Ya kurang dari itu. Mungkin umurnya 10 tahun sudah nikah. Karena di zaman dahulu nikah muda itu biasa. Maka Rasulullah menikahi Aisyah umur berapa? 6 tahun, berumah tangga 9 tahun. Jadi dinikahi di umur 6 tahun, kemudian berumah tangga bersama ketika Aisyah radhiyallahu anha berumur 9 tahun. Biasa di zaman dahulu. Jadi Amr bin Al-As itu menikah ya sekitar umur 10 tahun lah. Karena kemudian melahirkan, punya anak. Abdullah ini selisih antara umur anak dan bapaknya itu sekitar 11 atau 12 tahun. Kayaknya asik ya. Bapak sama anaknya selisihnya. Jadi teman malah nanti main bersama gitu atau kemana ya? Ini siapa teman ya? Padahal anaknya. Tapi nanti zaman sekarang nanti masuk penjara ya. Ya beda. Orang Arab itu masih, nah itu badannya sudah gede-gede, kemudian kedewasaannya sudah kelihatan kedewasaannya. Kalau orang Indonesia umur 9 tahun ya nanti rame
masih pasaran ya. Sami itu Rasulullah SAW, dan Abdullah sama bapaknya ini lebih dulu masuk Islam anaknya ya. Lebih dahulu masuk Islam anaknya. Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, wa huwa yus'alu 'anil ma'i yakunu bil falati minal ardi. Dan beliau ditanya tentang air yang berada di Al-Falah. Al-Falah itu di As-Sahra, di Sahara, di padang pasir yang luas. Ya, minal ardi wa ma yanubuhu minas sibai wad dawabi. Dan air tersebut biasa didatangi oleh as-siba, hewan-hewan buas atau binatang-binatang buas, wad dawabi, binatang-binatang melata. Maka Rasulullah mengatakan, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Apabila air tersebut jumlahnya 2 kulah, maksudnya 2 kulah atau lebih, maka tidak mengandung najis, tidak mengandung najis. Wa fil lafdhin li Abi Dawud, dan dalam satu lafaz dalam Sunan Abu Dawud, fa innahu la yanjusu, maka air tersebut tidak ternajisi, tidak najis. Jadi standarnya di sini 2 kulah. Cuma standar 2 kulah juga berbeda-beda. Bahkan dalam mazhab Hanafi 2 kulah itu lebih banyak lagi. 2 kulah itu menurut mazhab Hanafi, kalau satu sisi dari pojokan atau pinggiran tempat tersebut digerakkan, maka di pojok yang lain nggak ikut gerak. Wah, ini kan gede banget nih. Ya, harus tempatnya besar banget. Jadi sini digerakkan, sana nggak ikut gerak kok. Itu mungkin kolam renang. Segitu baru 2 kulah. Kolam renang kan, jenengan kolam renang di sini gerak-gerakan ini, sana kan nggak ikut gerak. Kalau di sini gerakan, sana masih ikut gerak, belum 2 kulah. Dalam mazhab Hanafi. Suruknya jam berapa? 6:03 itu baru terbit atau sudah naik? Sudah naik 15 menit, 19. 48 ya. Iya. Ya inilah mazhab ya. Ini baru masalah air. Nanti belum mazhab-mazhab yang lain. Ya. Maka pernah saya ceritakan, Al-Imam Abu Hanifah itu pernah dikonfirmasi atau ditabayun oleh Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Siapa Muhammad Al-Baqir? Itu salah seorang ulama dari Ahlul Bait, inda Ahlus Sunnah, menurut Ahlus Sunnah. Dan beliau meriwayatkan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari memakai periwayatannya Muhammad Al-Baqir. Tapi bukan berarti beliau memakai periwayatan Syiah, enggak. Karena Muhammad Al-Baqir itu Ahlus Sunnah. Syiah saja yang ngaku-ngaku. Muhammad Al-Baqir itu bapaknya namanya Ali. Ali ini namanya bapaknya Husain. Husain nama bapaknya Ali. Nama mertuanya Ali, Muhammad. Ya, jadi Muhammad, nama bapaknya Ali, nama mbahnya Husain, nama buyutnya Ali lagi, nama mbahnya lagi Muhammad. Rasulullah SAW ketemu di ketika musim haji antara Muhammad Al-Baqir dan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kemudian Muhammad Al-Baqir memanggil Imam Abu Hanifah, karena bagaimanapun Imam Abu Hanifah menghormati Muhammad Al-Baqir sebagai ulama, sebagai ahli ilmu, dan sebagai ahlul bait. Karena Ahlus Sunnah juga menghormati ahlul bait, tapi tidak hulu kepada mereka. Menghormati, tapi
tapi tidak hulu. Ya. Kemudian Muhammad Al-Bakir mengatakan, engkau An-Nu'man bin Thabit yang telah merubah agama kakekku. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, aku tidak sama sekali merubah agama Muhammad Rasulullah SAW. Untuk mendudukkan masalah ini, mari kita duduk bersama membahas 3 masalah. Lalu dalam riwayat yang lain 4 masalah. Ada sebagian syekh mengatakan 4 masalah. Yang pertama, Imam Abu Hanifah bertanya kepada Muhammad Al-Bakir, karena Muhammad Al-Bakir mendengar bahwa Imam Abu Hanifah ini mendahulukan akal daripada dalil, mendahulukan akal daripada nas. Muhammad Al-Bakir ditanya oleh Imam Abu Hanifah, menurut engkau lebih kuat mana antara laki-laki dan wanita? Maka Muhammad Al-Bakir mengatakan lebih kuat laki-laki secara fisik loh ya, secara kekuatan. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, maka kalau seperti itu aku tidak merubah agama kakekmu Rasulullah SAW, karena aku berpendapat bahwa wanita itu jatah warisannya separuh dari laki-laki. Kalau aku mendahulukan logika atau akal, mestinya wanita warisannya berapa? 2 kali dari laki-laki, karena dia lebih lemah daripada laki-laki. Yang kuat masuk diberi banyak, harusnya yang lebih diberi banyak itu yang lemah. Pertanyaan yang kedua, lebih utama mana antara sholat dan puasa? Muhammad bin Al-Bakir mengatakan, ya lebih utama sholat. Imam Abu Hanifah mengatakan, maka aku tidak merubah agama Rasulullah SAW, karena aku berpendapat bahwa wanita haid yang meninggalkan sholat tidak perlu mengqadha, sedangkan meninggalkan puasa maka harus diqadha. Kalau secara logika, sholat kan lebih utama daripada puasa. Harusnya kalau meninggalkan sholat lebih harus diqadha daripada puasa. Tapi nyatanya aku tidak berpendapat seperti itu. Yang ketiga, antara mani dan kencing lebih najis mana? Najis mana? Najis kencing, karena dalam mazhab Abu Hanifah itu mani itu bisa najis bisa suci. Kalau basah itu najis, kalau sudah kering suci. Dalam mazhab Abu Hanifah. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau aku mendahulukan akal, mestinya orang yang keluar mani kencing yang kencing itu lebih harus mandi daripada keluar mani. Tapi yang kencing cukup wudu, katanya kan lebih najis, harusnya kan lebih gede tuh harapnya, yaitu mandi daripada cuma sekedar berwudu. Tapi aku tidak berpendapat seperti itu. Orang yang keluar mani dia wajib mandi, sedangkan keluar kencing maka dia wudu saja. Jadi Imam Abu Hanifah di zaman beliau hidup saja ya sudah diisukan, sudah difitnah bahwa beliau ini mendahulukan akal daripada nas. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika